Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tahfiz adalah sebuah konsep pesantren mini, tanpa asrama, tanpa madrasah, tanpa masjid. Kenapa tanpa asrama, tanpa madrasah, tanpa masjid? Karena memang yang dipakai asramanya adalah rumah kita. Jadi kalau ada rumah yang syukur-syukur dekat masjid, tidak dekat masjid pun tidak apa-apa, maka rumah itulah yang kemudian menjadi asrama buat para santri. Kenapa disebut tanpa madrasah? Madrasahnya bisa bekerja sama dengan madrasah sekitar, sekolahnya bisa bekerja sama dengan sekolah sekitar, dan kita tidak perlu membangun sekolah, dan kita pun tidak perlu membangun masjid, karena masjidnya cukup dengan memakai masjid yang ada di sekitar rumah yang dijadikan rumah tahfiz. Subhanallah. Mudah-mudahan ya dengan konsep rumah tahfiz ini semakin banyak lagi umat Islam di tanah air dan bahkan mungkin di mancanegara yang bisa memiliki pesantren. Tidak perlu menunggu uang banyak, cukup dia menyulap rumahnya kemudian menjadi pesantren. Kalau tidak ada rumah, ya cukuplah ruang tamu. Barangkali dia masih tinggal di situ, nggak apa-apa. Ruang tamunya saja disulap, garasinya saja yang disulap. Kalau nggak punya juga, mungkin masih tanah kosong, oke, dijadikan itu rumah tahfiz berbasis tanah kosong. Namain dah pesantren ruang kosong. Saya sudah mengupload video tentang rumah tahfiz dan how to-nya ya, bagaimana mendirikan, melaksanakan dan mengembangkan rumah tahfiz di daerah saudara, di lingkungan saudara, di seluruh tanah air dan di mancanegara. Silakan diklik di website kami www.wisatahati.com. Saya Yusuf Mansur, saya doakan Anda semua mudah-mudahan mendapatkan berkah dari mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari keikutsertaan dalam membumikan Al-Quran di Yogyakarta pada bulan Desember 2009, berdirilah sebuah rumah tahfiz yang terletak di Jalan Deresan 3 nomor 24 Depok Sleman, Yogyakarta. Kemudian pada bulan Februari dibukalah pendaftaran baru, sehingga santri yang ada berjumlah 20 anak. Seiring berjalannya waktu, santri-santri rumah tahfiz sekarang berjumlah sekitar 60 anak untuk santri yang mukim dan 40 anak untuk santri non-mukim atau yang kita sebut sebagai santri kalong. Ana wasyauq wal amalu wa lahnun khashi'un jazilu. Ana wasyauq wal amalu wa lahnun. Sesuai dengan namanya rumah tahfiz, penekanan pendidikan yang berada di rumah tahfiz adalah tahfidzul Quran. Tapi dalam kesehariannya, santri-santri rumah tahfiz dibiasakan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, seperti sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, qiyamul lail, sholat duha, puasa sunnah Senin Kamis, dan juga adab-adab bersosialisasi sesuai dengan sunnah Rasulullah. Selain beribadah, santri-santri dididik untuk hidup mandiri, seperti mencuci baju, mencuci piring ketika habis makan, piket kebersihan, dan juga kegiatan olahraga serta ekstrakurikuler yang lain. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan sebuah tausiah yang sangat singkat yang berjudul Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia,
Definisi dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengagungkannya, mensucikannya, menyebut nama dan lafaz-lafaznya, mengucapkan kata tasbih, dan melakukan pujian kepadanya dalam bentuk dan cara apapun. Yang menarik di rumah tahfidz, selain anak-anak belajar di rumah tahfidz, mereka pun juga sekolah di sekolahan umum, sehingga siapapun bisa masuk ke rumah tahfidz. Meski dalam keseharian mereka penuh dengan kegiatan rumah tahfidz, mereka masih tetap bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan semangat. Tentu saja 1-2 minggu pertama banyak keluhan dari guru-guru kalau anak ngantuk dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka sudah bisa menikmati kegiatannya. Dan terbukti nilai-nilai mereka juga tidak turun. Di rumah tahfidz ini ada 2 program, yaitu program mukim dan program non-mukim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Untuk program santri non-mukim, santri datang setelah sholat Asyar hingga maghrib. Tentu saja, hasil yang didapat tidak maksimal karena waktu yang terbatas. Bagi yang mukim, kegiatan ngaji dimulai dari setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Sedangkan yang non-mukim hanya sekitar 2 jam dalam sehari. Tetapi itu pun sudah sangat bagus. Utamanya untuk menanamkan anak-anak kita untuk mencintai pedomannya, yakni Al-Quran. Untuk kedepannya, kami ingin mengembangkan rumah tahfidz ini tidak hanya untuk anak-anak yang sekolah, tapi juga untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya senang di rumah tahfidz karena ustadz di rumah tahfidz disiplin dan tegas. Saya di sana bisa menghafal Al-Quran, belajar pelajaran umum, dan bisa berolahraga. Menurut saya tinggal di rumah tahfidz Deresan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan di antara lain makan 3 kali sehari. Saat belajar bersama akan mendapat snack, karena ada futsal, karena ada badminton. Kalau mendapat poin positif terbanyak akan mendapat bonus. Mewujudkan cita-cita ibu saya yang ingin mempunyai anak menghafal Al-Quran dan anak yang soleh. Tidak boleh membawa HP, tidak boleh jajan terlalu banyak. Pesan saya kepada teman-teman lebih menjaga kerapian dan lebih disiplin. Boleh membawa HP, istirahat diperbanyak, 3 minggu sekali, boleh pulang, boleh main komputer. Mereka cukup semangat untuk menghafal Al-Quran, tetapi di samping itu juga ada sedikit halangan ya, hambatan seperti itu. Karena di awal-awal mereka sempat kangen juga sama rumah dan keluarganya.
Ya wajar karena mereka masih anak-anak. Kemudian rumah tahfidz ini bisa berjalan dengan lancar berkat sedekah dari para donatur yang ada di lingkungan rumah tahfidz. Insya Allah yang terlibat dalam rumah tahfidz ini kita doakan menjadi salah satu yang menjaga Al-Quran, seperti halnya firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepanjang siang hari, jangan Al-Quran berisai.